Pak Tendri ini tim relawan Ganjar Mahfud. Insiden Kiki Saputri merosting capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo rupanya berbuntut panjang. Pak Mahfud sendiri sudah mengatakan bahwa dalam proses pencalonan beliau sebagai wakil presiden itu sama sekali tidak dimintakan uang. Mengutarakan kekurangan pasangan lainnya. Aduh, kalau saya disuruh bicarakan kekurangan pasangan lain banyak betul. Cuma kan yang satu udah ketuaan, kan? Tapi kalau kita tidak percayakan kepada anak muda, kepada siapa lagi kita harus percaya? Sementara begini. yang tua-tua mengecewakan kita anak muda semuanya. Tapi penegakan hukum juga masih dibilang tidak sempurna karena Harun Masiku masih belum ketemu. Jadi yang perlu dirawat itu dan perlu dijaga, diberdayakan bukan saja masyarakat rakyat jelata. Rakyat jelita juga perlu perhatian. Oh gitu, berarti Bapak identik dengan Pak Mahfud dan Pak Ganjar ya? Iya. Suka ngeles? Bukan. Hai Honey Bunny, ketemu lagi di Diare. Diare kali ini dipersembahkan oleh Harites Beauty. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee. Di episode kali ini, nah agak berbeda karena kita kedatangan Bapak Firman Tendri Masenggi. Terima kasih Pak, udah mampir ke studionya Diare kali ini. Pak Tendri aja ya, biar lebih akrab kita ngobrolnya. Pak Tendri ini tim relawan Ganjar Mahfud dan beliau juga seorang advokat dan aktivis 98. Kita langsung aja nanya nih, pada saat deklarasi, Pak Mahfud kan dideklarasikan sebagai calon wakil presiden. Apa yang ada di benak para kader dan juga Pak Tendri? Saya sebagai aktivis mahasiswa, kebetulan ada label 98-nya dan juga banyak terlibat pada kegiatan-kegiatan pro-demokrasi dan aktivis hak asasi manusia. Ketika mendengar Pak Mahfud MD dicalonkan sebagai calon wakil presiden oleh Ibu Mega, tentu saya sendiri berbunga-bunga hati. Laksana seorang lelaki jomblo terus menemukan sang pujaan hati. Kenapa begitu? Karena begini, kita sama-sama mengetahui bahwa track record atau jejak rekamnya Pak Mahfud MD ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Mega ini adalah pendekar hukum. Jadi di samping beliau pendekar hukum, beliau juga memang sudah malang melintang gitu. Pernah menjadi anggota DPR, kemudian ketua Mahkamah Konstitusi. Beliau juga akademisi, dan yang terakhir sekarang kan sebagai Menko Polhukam ya. Jadi sempurna menurut saya. Sempurna, wow. Padahal manusia nggak ada yang sempurna. Betul, untuk itu dalam kapasitas sebagai ciptaan Allah memang tidak ada manusia yang sempurna. Tapi melihat rekam jejak seorang Profesor Mahfud MD dengan tugas-tugas yang diberikan kepada beliau, saya menganggap dia figur yang sempurna untuk membangun Indonesia ke depan, terutama di sisi penegakan hukum. Sempat aku juga pernah mendengar statement beliau di beberapa media bahwa saat di Pinang itu ada gak biaya-biaya gitu kan, biaya-biaya pada saat itu tidak ada biaya, katanya benar-benar tidak ada uang saksi, tidak ada biaya-biaya. Wow gitulah, sehebat itu nggak ada biaya sama sekali, artinya memang sudah diusung gitu kan tanpa biaya. Karena kita tahu di dunia politik ini kalangan disentul aja untuk mencalonkan menjadi kepala desa itu ada loh yang menghabiskan sampai 3 miliar itu tingkat kepala desa, apalagi tingkat wakil presiden. Nah, kalau memang benar tidak ada biaya, apalagi diusung usung partai besar lah ya.
apa itu artinya nantinya akan ada politik balas budi? Terus beban moral, kita sudah diusung, tinggal duduk manis gitu kan, kalau memang jadi, ya berarti kan ada apa namanya, kacang lupa kulitnya, jangan sampai kacang lupa kulitnya. Nah itu bagaimana menurut Pak Tendri? Saya punya teman kebetulan dulu juga dia mencalonkan sebagai anggota DPRD ya. Tentu dia juga bisa bercerita banyak soal ini. Namanya Pablo Benua. Oke. Suami saya tuh. Oh gitu ya. Saya lupa. Gimana Pak Tendri? Jadi tentu kalau berkaca dari teman saya itu ketika dia mencalonkan sebagai anggota DPRD, saya yakin juga dia tidak mengeluarkan biaya untuk kepentingan partai, kecuali urusan dia sendirilah, bikin baliho, bikin yang lain-lain. Tapi kan Pak Mahfud sendiri sudah mengatakan bahwa dalam proses pencalonan beliau sebagai wakil presiden itu sama sekali tidak dimintakan uang, ya kan? Dan kita sama-sama tahu bahwa Prof. Mahfud MD selama beliau menjadi menteri itu juga termasuk menteri yang relatif paling miskin ya. Dilihat dari apa data harta kekayaannya beliau ya. Betul. Kayak mobilnya Avanza seperti itu. Jadi cukup punya integritas gitu loh. Terus kalau proposal tim ses sendiri kan kita kalau nyalon tahu sendiri banyak proposal. Ya kan Mbak Mega juga dengan tim pemenangan nasional dan partai-partai pengusung beliau juga sudah menegaskan Pak Mahfud tidak usah menyiapkan apapun, khususnya terlebih khusus menyiapkan uang karena tadi tidak ada mahar politik di situ. Yang menjadi mahar politik yang dititipkan kepada Pak Mahfud itu semata-mata visi dan misi Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar itu. Tapi kan di dunia ini tidak ada yang gratis ya. Buktinya ada. Di salah satu wawancara Pak Profesor Mahfud itu dia katakan bahwa lazimnya dalam politik itu ketika Pak Ganjar dan Prof Mahfud itu berhasil menjadi presiden dan wakil presiden, tentu saja yang diutamakan adalah partai koalisinya, Perindo, Hanura, P3. Ya, berarti mereka juga bahu-membahu untuk memenangkan, ya kan? Namun yang paling penting itu ditekankan oleh Prof Mahfud dan Pak Ganjar itu bahwa kabinet yang akan diisi nanti ketika mereka menang dalam Pilpres adalah second kabinet. Second kabinet adalah orang-orang yang punya kapasitas, kapabilitas, integritas yang benar-benar menopang visi dan misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Oh, jadi bukan dari kalau dari partai ini berarti dia menjabat sebagai ini, tapi dilihat dari kompetensi. Nah, terus balik lagi ke dana kampanye, ya kan? Itu partai-partai ini dapat uangnya dari mana? Kalau memang tidak mengeluarkan dana sama sekali, disponsori full gitu ya, full sponsor. Ya sejauh ini kan kita hanya menduga-duga ya bahwa biaya kampanye itu terlalu besar gitu kan. Tapi kan itu sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi rahasia umum gitu Pak. Bahwa ya pasti besar tingkat yang seperti saya bilang tadi aja. Tingkat desa aja mengeluarkan bermiliar-miliar apalagi nasional. Ya tapi kan kita punya cara juga kan, tim relawan, tim sukses maupun partai pengusung itu kan punya cara untuk apa ya istilahnya crowd dana gitu. Jadi nanti juga pada saatnya biasanya itu akan dibuka sumbangan rakyat kepada calon presiden. Kita lihat saja sebagaimana besarnya animo masyarakat terhadap calon presiden yang kami usung gitu. Tapi ada yang menarik. Kan Pak Tendri pernah menjadi kuasa hukum Panji Gumilang. Ya. Sedangkan Pak Mahfud pernah bukan berseteru ya, pernah kayak kontrak secara hukum atau bagaimana itu istilahnya saya nggak ngerti terhadap kasusnya Panji Gumilang. Gimana nih Pak? Kalau menurut saya sebenarnya yang dikatakan oleh Prof Mahfud menyangkut semacam bisa dikatakan kekisruhan mengenai Pondok Pesantren Az-Zaitun. Ya selama itu masih bersifat himbauan atau apapun lah, kan
dan selama juga tidak ada keputusan hukum yang tetap, saya pikir itu masih bicara soal narasi atau polemik, ya kan? Dan tentu saja sebagai orang hukum Pak Mahfud ngerti betul gitu loh, mana wilayah yang seharusnya kita kerjakan untuk menghasilkan keadilan, mana yang kemudian itu membuka wacana besar tentang kalau dinamakan atau disebut dengan penistaan agama gitu. Ya memang harus punya harus terbukti gitu ya. Iya, harus terbukti dan tidak menduga-duga gitu menurut saya begitu. Oke. Dengan adanya Gibran, seorang pemuda ya, istilahnya kaum milenial nih, dideklarasikan. Saya termasuk milenial nggak ya, 30-an. Itu artinya kan menjadi penyegaran bagi kaum muda nih. Ini kita berbicara dari sisi anak muda ya. Akhirnya menjadi pilihan untuk kaum gua nih, kaum muda gitu loh, ada jadi wakil presiden. Bolehlah kita mencoba yang dari kaum muda, karena selama ini kan belum pernah ada yang semuda Gibran. Nah, sebagai tim ses, sebagai relawan, kenapa kita harus memilih Ganjar dan Mahfud MD? Ya tadi seperti di awal saya katakan bahwa negara demokratis dan kita hidup di negara yang semakin modern ya, kita tuh butuh namanya perangkat hukum yang ajak gitu loh. Di mana masyarakat terlindungi. Dan negara-negara modern sekarang ini kebanyakan dipimpin oleh para sarjana hukum. Karena konsepsi keadilan itu sudah hadir kepada Pak Mahfud dan Pak Ganjar, karena waktu kuliah itu konsepsi keadilan sudah di kepalanya. Ketika semester 1 dan sampai selesai gitu loh. Seberapa penting sih orang yang mengerti hukum atau praktisi hukum memimpin negara ini? Kalau selama ini kan banyak kan pemimpin oleh sipil, tentara, seperti itu kan, presiden-presiden sebelumnya. Seberapa pentingnya bahwa edukasi bahwa orang hukum itu penting untuk memimpin sebuah negara? Di negara modern, Mbak Rey, itu kan pembuat undang-undang ya, itu adalah presiden dan DPR. Ya kan? Aktor utama pembuat undang-undang itu adalah presiden. DPR juga, tapi DPR mempergunakan hak inisiatifnya ketika mendorong lahirnya undang-undang. Tapi saya mau katakan jauh lebih besar pengaruhnya ketika eksekutif dalam hal ini itu yang memproduk undang-undang, karena dia akan menjalankan regulasi itu. Nah, menarik. Karena hukum zaman sekarang kan banyak sesuatu yang viral nih. Mana-mana viral. Akhirnya penegak hukum yang kasus FS lah ya, yang kemarin ramai tembak-menembak aja, itu dia seorang penegak hukum aja bisa terguling karena netizen, warganet bersuara. Akhirnya kita tahu penegakan hukum di Indonesia seperti inilah, gitulah. Nah, anak-anak muda, termasuk kami gitu ya, perwakilan anak muda nih ya Pak ya, kalau saya bisa mewakili, itu kadang ada yang memandang sebelah mata terhadap hukum di negeri ini. Sudah kayak tidak hilanglah kepercayaan. Distrust lah. Ya, distrust seperti itu, baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan kan, dengan adanya kasus-kasus yang menurut mereka sepertinya ada kejanggalan seperti itu. Dan anak muda juga kan tidak terlalu asas keadilan itu seberapa penting, tidak mengerti. Yang penting saya mau sesuai dengan ditegakkan keadilan. Nah, itu saja yang udah banyak orang-orang berkompeten, ahli di bidangnya saja tidak meningkatkan kepercayaan terhadap kita anak muda gitu. Jadi kalau boleh dibilang kita sebagai anak muda tuh sudah mau disajikan hukumnya seperti apa lagi. Betul. Gitu. Kalau kita inginnya tuh yang sejahtera, rakyat semua bisa berusaha, berbisnis bareng-bareng, bisa yang muda-muda ini bisa bersinar lah. Betul. Maka dari itu ada perwakilan dari anak muda. Kalau dari sisi anak muda seperti itu pemikirannya nih Pak nih, mungkin nggak semua ya, tapi ada yang beberapa. muda itu bukan juga Gibran.
Orang Siapa muda, yang muda? banyak orang muda di Indonesia, bukan juga mesti Ya, Gibran. arti kan, tapi kan ini dalam pemilihan capres dan cawapres. Iya. Betul, tapi kenapa yang diusulkan Gibran, anak muda tuh banyak loh. Ada perempuan sekarang yang bermain voli di Liga Korea Selatan, namanya Megawati, ya kan? Itu mendapatkan atensi yang luar biasa. Terus ada lagi pembalap kita tuh, yang kemarin juara di Italia, saya lupa namanya. Artinya orang-orang muda di Indonesia bukan Gibran saja. Artinya Bapak kecewa dengan Gibran? Bukan. Begini, kan ada persoalan sekarang ini begitu kemarin Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan judicial review mengenai batas usia. Kemudian disebutkan di situ batas usianya 40%. Tapi selama dia pernah menjabat sebagai penguasa yang dipilih oleh rakyat atau lewat pemilu, dia boleh diikut sertakan sebagai calon wakil presiden, kan begitu. Ini kan nuansa nepotisnya kuat dan kental betul. Sampai kemudian di publik itu sedang rame dan sedang viral itu lagu Pamanku itu loh. Pamanku dari MK. Oh ya, tapi kan itu kan belum terbukti. Balik lagi kan itu masih digugat ya? Ya sekarang masih. Di apa sih namanya, dilaporkan atau digugat sih? Sekarang itu posisinya adalah di KPU. Mungkin ada PKPU nanti peraturan Komisi Pemilihan Umum yang akan melakukan penilaian. Ya. Bisa lanjut nggak nih Gibran? Oke, tapi sebagai kader PDIP kan Gibran dulunya PDIP juga ya. Ya. Nah, dengan berpalingnya seperti ini, bagaimana pendapat Bapak sebagai kader PDIP? Secara umum ya, saya sebagai kader yang jauh lebih tua dari Gibran dalam persoalan keanggotaan ya, merasa kecewa dengan apa yang dilakukan. Tapi kan Gibran kan awalnya dari PDIP. Apakah dia belajar politik seperti itu dari PDIP? Tapi kan hasrat dan nafsu kekuasaan kan kita nggak bisa larang juga. Pribadi seseorang ya? Betul. Jadi kalau ibarat cerita kerajaan nih ya, rajanya ini sudah mau habis masa edarnya. Raja itu punya putra mahkota. Ya, putra mahkota ini karena dianggap belum layak, maka kemudian dititipkanlah putra mahkota ini sama senopatinya atau kepada adipatinya untuk dididik dulu. Kan saya juga boleh bercuriga, ini bercuriga ya. Bicara soal umur biologis calon presiden yang menjadi pasangan dari cawapres yang kita sebut tadi, ini kan sudah sudah terlihat banyak kekurangannya dari segi kesehatan, ya kan? Nah, Undang-Undang Dasar kita menyebutkan apabila presiden berhalangan tetap, maka dia digantikan oleh wakil presidennya, itu konstitusional. Jadi saya bercuriga bahwa persiapan untuk menjadikan Gibran sebagai presiden itu sudah terjadi ketika pencalonan ini. Berarti ada penyesalan dari PDIP sendiri? Oh, bukan penyesalan. Mendukung Jokowi selama ini 2 periode? Ya, sebenarnya sih bukan bicara penyesalan ya. Setidaknya apa yang juga kemudian beredar di publik, ini kacang lupa kulitnya. Bayangkan ya, wali kota 2 periode ditambah dengan gubernur. 2 anaknya, yang satu anak kandung, yang satu anak mantu, sama-sama jadi wali kota di Medan sama di Solo, ya kan? Dianya sendiri 2 periode menjadi presiden. Semua kebijakan dia yang banyak ditentang oleh koalisi istilahnya oposisi ya, itu kan yang paling terdepan, garda terdepan membela kebijakan politiknya Pak Jokowi itu adalah PDI Perjuangan. Sekarang ramai-ramai kan nepotisme gitu kan, isu nepotisme. Tapi kan sebelum Gibran berpaling kan memang keluarga memang sudah banyak yang menjabat juga. Beda, Mbak.
beda posisi. Ya kan? Selama dia tidak diberikan privilege dan merubah undang-undangnya, ya kan? Dan itu disahkan, ya kan? Itu boleh saja. Tapi ini kan diawali dengan pemaksaan atas dipaksakan lewat keputusan Mahkamah Konstitusi yang menurut banyak pihak itu syarat dengan kepentingan. Dalam azas pengadilan di Mahkamah Konstitusi ada yang disebut dengan nemo iudex, ya kan? Nemo iudex causa in causa sua. Ya. Dilarang bagi seorang hakim yang punya kepentingan mengadili perkaranya. Tadi yang Bapak maksud dipaksa oleh siapa? Ya oleh kondisi yang sekarang. Sekarang begini. Ini keponakannya yang jadi ketua hakim Majelis Hakim Konstitusi itu adalah pamannya. Ya kan? Ini kan ada hubungan, ada kepentingan, ada interest di situ. Ada kepentingan. Iya. Dengan diloloskannya permohonan judicial review mengenai batas umur, itu kan sedikit membuktikan kecurigaan masyarakat bahwa memang terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Jadi bagaimana kita membuktikannya kalau itu ada kepentingan? Loh, itu kan sudah gini loh. Keputusan Mahkamah Konstitusi itu ada 4 dissenting opinion, ya kan? Ada 2 yang namanya occurring opinion. Kalau bicara pada 2 keputusan ini, berarti skornya 6-3. Yang dari 9 hakim? Iya, 9 hakim. 6-3 ya. Ya kan? Kalau kemudian yang 4 nggak dihitung, ya dihitung cuma 2 dan plus 3 yang setuju dengan keputusan tersebut, kita abaikan lah ya. Karena yang 4 dissenting. Dissenting itu kan sebenarnya, pendapat lo boleh bagus tapi nggak diakui. Kalau bicara skor, nggak boleh dong keputusannya seperti itu. Ini logika saya ya. Jadi gini, 4 menolak. 2 abstain, ya kan? 3 menerima. Kalau bicara skor, menang yang dissenting dong. Tapi yang kata dibilang pamannya itu bagian yang menolak atau menerima? Menerima. Dan dia pula yang bacakan. Jadi tapi kan semuanya kan nggak semuanya punya hubungan. Emang mau diarahkan untuk menerima, kan nggak semuanya yang hakim menerima punya hubungan, cuma kan satu begini, aja. Di Mahkamah Konstitusi itu kan ada RPH ya, yang kita sebut dengan rapat, saya lupa kepanjangannya. Jadi ketika itu dirumuskan bersama-sama menjadi keputusan, lalu dibacakan, yang membacakan adalah Ketua Mahkamah Konstitusi yang sekaligus menyatakan bahwa itu adalah keputusan bersama. Tapi dalam pembacaannya itu kan terlihat betul ada 4 yang namanya dissenting, 2 occurring, yang 3 itu yang kemudian menerima. Iya, tapi bukannya memang kalau keputusan MK itu sudah mengikat dan tidak bisa dirubah, ditolak gitu. Sudah final. Itu gimana, kan memang berarti sudah diputuskan. Ya, tapi kalau memang keputusannya itu ada, dikembalikan lagi, karena ini kan open legal policy ya, hukum terbuka gitu. Nah, ketika ada benturan nanti di KPU, kan KPU harus mengajukan lagi ke DPR untuk peninjauan masalah ini. Tapi menurut Bapak sendiri mekanismenya sudah betul? Dari urutannya di MK tersebut? Di MK sudah betul, ya kan, prosesnya. Tapi persoalannya adalah materi gugatan, kemudian hasil dari keputusan itu. Nah, ada benturan setelah itu bahwa KPU tidak berani menjalankan keputusan MK karena ada benturan di situ. Undang-undang pemilu belum dirubah yang mensyaratkan bahwa batas minimum calon presiden dan wakil presiden itu 40, ya kan?
Belum selesai itu. Maka kemudian ada ketakutan juga pencalonan Gibran sebagai cawapres ini akan mengalami hambatan. Apalagi dengan keputusan kemarin itu lahirlah apa yang disebut Mahkamah MKMK, ya kan? Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang sekarang ini dalam tanda petik itu mengadili perilaku hakim-hakim, ya, yang memutuskan judicial review tentang pembatasan umur calon wakil presiden. Tapi kan keputusan itu kan nantinya bisa digunakan untuk anak muda lainnya di kemudian hari. Enggak juga. Enggak juga? Enggak. Karena syarat tadi dikatakan batas umur minimumnya 40 tahun. Ya, atau yang sudah pernah menjabat sebagai wali kota. Oh, jadi gitu. Di luar itu nggak ada kesempatan. Iya. Berarti menurut Bapak Gibran lolos verifikasi atau tidak? Verifikasi di KPU belum kan? Nanti kembali lagi ke undang-undang pemilunya. Oke. Nah, kalau dari sisi anak muda lagi nih ya. Siapapun yang memimpin sekarang ini bagi anak muda ya, bagi anak muda, korupsi itu akan tetap ada, dan korupsi itu tetap aja orangnya diadili korupsi. Terus nanti siapa pemimpin korupsi ada. Seperti kalau bisa dibilang itu bagi kita anak muda tuh nggak ngaruh gitu ya, mau siapapun lo pemimpinnya, toh tetap aja tuh ada korupsi dan diadili juga nggak ngaruh, terus uangnya kemana juga kita nggak berdampak. Iya, makanya kita coba ini calon presiden dan wakil presidennya adalah orang hukum yang punya integritas terhadap penegakan hukum. Nah, para penegak hukum juga kan semua juga orang hukum, ya kan jaksa kayak gitu-gitu kan, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, terus juga dari kepolisian, itu kan semua syarat akan orang hukum juga. Nah, jadi itu dia bagi anak muda tuh kayak udah deh nggak peduli, yang penting anak muda ini bisa sejahtera, bisa berdiri di atas kaki sendiri, bisa berwirausaha, bisa maju. Nah, dari sentuhan anak muda lagi, dan komunikasinya akan lebih menyatu gitu ya, gaya bahasanya, gaya komunikasi akan lebih punya apa sih namanya, chemistry. Sense of chemistry seperti itu. Nah, itu gimana tentang faktanya beberapa kali pertemuan ya Pak Ganjar dengan komunitas Gen Z dan milenial, dia lebih acceptable, ya kan, lebih nyambung dengan orang-orang muda. Kan kita belum pernah uji coba nih. Tapi Pak Mahfud sendiri prestasinya dalam menjabat menjadi Menko Polhukam apa? Ya, itu mendorong kasusnya Ferdi Sambo. Tapi kan netizen juga semua pada bersuara, Pak. Ya, karena ada yang katakan. Tapi kan itu Polri bagi bangsa dan negara ini. Iya. Dan itu viral. Betul. Kalau nggak viral? Karena ada orang yang mengendorse. Apa? Ada Pak Mahfud yang mengendorse itu. Tapi kalau menurut saya ya karena seluruh Indonesia membicarakan, kemudian viral, sehingga Polri langsung bebenah seperti itu, Pak. Iya, betul. Nah, koordinasinya itu karena dia Menko Polhukam, maka ini kemudian menjadi cepat. Ya beda. Kalau misalnya viral dulu baru berbicara, menurut saya siapa saja bisa berbicara kan? Enggak, di awal juga Prof Mahfud sudah mendorong itu, kemudian jadi viral kan? Bagaimana Hani Bani? Silakan komen ya di tengah-tengah ini. Kalau sepengetahuan saya tuh viral dulu ya, karena memang itu awalnya dari preskon pada saat yang di Jakarta Selatan itu, semua akhirnya pada tidak percaya. Nah, dari situ baru muncul statement gitu. Artinya beginilah, ini berjalan simultan. Begitu netizen berisik, ada menteri yang kemudian juga ikut mendorong arus besar. Iya, boleh Hani Bani silakan komen yang menurut Hani Bani kira-kira viral dulu apa Pak Mahfud dulu yang berbicara. Silakan komen di sini. Sepengetahuan aku sih viral dulu gitu sih. Ya betul, oke lah, anggaplah demikian bahwa ada viral dulu kemudian. Tapi saya menganggap begini, betul ada viral, tapi juga ini
kerja simultan gitu aparat kepolisian yang kemudian dalam tekanan juga ditambah dengan endorsement Prof Mahfud sebagai Menko Polhukam, maka mata dunia hukum tertuju pada kasus ini, meskipun ya kan beda juga persoalan antara pengadilan, antara institusi kejaksaan, institusi kepolisian, ya kan, dan atmosfer yang terjadi di masyarakat. Oke, Gitu. tapi sepertinya ada tidaknya Pak Mahfud itu menurut saya tidak terlalu mempengaruhi karena itu adalah suara warganet yang berisik sekali sehingga mendorong kasus ini berjalan. Ya, seperti saya katakan tadi, ini simultan saja, ya kan, karena biasanya pejabat negara itu kan ada rambu-rambu juga kalau dia harus. Dan pada saat itu kan Pak Mahfud menjabat juga sebagai Menko Polhukam kan. Berarti kan ada ketidakberesan di tubuh Polri, misalnya di kejaksaan, dan beliau juga kan ada urutannya, maksudnya bidangnya, satu bidang itu bagaimana Pak? Ya kan Pak Mahfud itu kan mengkoordinir kementerian dan kemudian instansi yang berhubungan dengan politik dan hukum. Ya, kan? politik dan hukum. Di dalamnya ada kepolisian, ada TNI, ada Kementerian Hukum dan HAM, macam-macam di situ. Tapi orkestrasi ini kemudian menjadi baik gitu loh. Masyarakat kemudian tidak melakukan pembangkangan, meskipun saya katakan tadi terhadap hukum Indonesia ini sudah distrust masyarakat. Iya. Di masa kepemimpinan beliau loh Pak, ya kan? Ya berarti kan kita butuh pemimpin baru kalau begitu. Lah, kan pemimpinnya wakil presidennya kan Pak Mahfud. Ini kan baru. Ya presidennya, arti kata presidennya lah ya, presidennya baru Pak Ganjar seperti itu maksudnya. Jadi begini, apa yang dialami oleh Pak Mahfud sekarang ini karena dia ini menghadapi suatu persoalan kebangsaan yang demikian rumit, tapi tetap saja dia ini kan pembantu presiden yang sekarang berkuasa, ya kan? Dia anak buahnya. Jadi kalau kita mau bicara secara keseluruhan, holistik gitu kan, berarti kita harus menilai, ya tidak juga kita harus memberikan nilai sempurna juga untuk pemerintahan hari ini Pak Jokowi. Berarti masih ada kekurangannya seperti ya, itu. Seperti yang tadi disinggung oleh Mbak Re. Ya kan? Tapi apa parameternya bahwa adanya Pak Mahfud itu akan lebih baik dari sisi penegakan hukum di Indonesia ke depannya, parameternya apa? Yang kita bangun sekarang ini kan harapan. Harapan akan lahirnya pemerintahan yang berkeadilan, penegakan hukum yang berjalan dengan baik, ya kan? Tertibnya kehidupan sosial, aparatus negara itu juga bekerja sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya, gitu kan, agar tidak mengecewakan masyarakat. Nah, harapan ini kita letakkan kepada pemilu presiden 2024. Siapa orangnya, ya kan? Itulah saya katakan Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD gitu. Tapi kan bisa dibilang PDIP juga berkuasa selama 10 tahun 2 periode dengan Pak Jokowi berdiri sebagai presiden. Yang tadi saya katakan bahwa koalisi pendukung Pak Jokowi dari 2014 ya kan, ini bukan cuma PDI Perjuangan loh. Ada partai seperti PKB, ada Nasdem, ya kan, ada P3, pendukung Pak Jokowi dari 2014 ya sampai 2019, ya kan. Jadi tidak melulu atau katakanlah yang mampu dipersalahkan secara keseluruhan adalah PDI Perjuangan, karena partai-partai pendukung ini juga kan tidak membela Pak Jokowi secara secara kafah secara bahasa Islamnya gitu. Begitu Pak Jokowi dihajar dengan isu-isu yang aneh-aneh, hanya PDI Perjuangan yang tampil membelanya kan. Begitu mengalami hambatan, PDI Perjuangan yang dihina-hina. Selain itu prestasi Pak Mahfud apa lagi?
Ya tadi bicara soal kita sama-sama tahu dulu Pak Mahfud itu dimintakan pendapatnya tentang HTI, ya kan? Pak Mahfud mengatakan bahwa negara itu tidak punya hak untuk membatasi atau membunuh orang dalam pengertian politik maupun ekonomi. Yang kita larang adalah administrasi, hukum administrasi ormas-ormas ini. Maka kemudian FPI dibekukan, HTI dilarang, ya kan? Tapi tidak ada pembunuhan politik ataupun pembunuhan fisik. Ya sudah, kau melanggar undang-undang administrasi negara dan macam-macam, undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan gitu kan. Itu kan dilakukan. Relatif lebih tertib hari ini. Oke, tapi bisa dibilang PDIP kan berkuasa selama 10 tahun, 2 periode. Dulu PDIP juga kan tawarkan harapan sama seperti sekarang, itu bagaimana? Begini Mbak, di DPR itu ada sekian banyak partai. PDI Perjuangan di tahun 2014-2019 itu capaian kursinya hanya sekitar 20%, ya kan? Sisanya kan ada 80%. Ya. Kalau yang 20% ini diperhadapkan dengan 80% atau dipotong lagi lah, dipotong dengan koalisi oposisi gitu kan? PDI Perjuangan bukan siapa-siapa. Itu juga alasan itu dibilang untuk buang badan. Nanti kalau misalnya nggak ada perubahan, alasannya sama lagi. Sekarang relatif lebih tertib loh. Partai pengusung Prof. Mahfud dan Pak Ganjar itu cuma 4. Perindo, ya kan? Hati Nurani Rakyat, P3, dan PDI Perjuangan. Kalau kemudian koalisi ini memenangkan pemilu dan menjadi pemimpin di negeri ini, maka rakyat akan tahu bahwa 4 partai inilah yang akan disalahkan. Kalau sekarang kan bingung mau nyalain siapa kegagalan Jokowi hari ini. Karena udah campur aduk. Yang tadinya oposisi masuk, ya kan? Ya. Dikasih masuk, dikasih tugas bikin food estate. Food estate-nya gagal. Dibikin tugas untuk nanam singkong, ya kan? Nanam singkong. Gak usahlah kasih menteri itu nanam singkong, kasih aja rakyat rakyat Lampung itu terbiasa ngurus singkong. Atau di pedalaman gak usah dikasih modal triliun, bisa itu mereka, ya kan? Ini udah bikin gede-gede loh, lahan udah digusur, udah dibuka, hutan ditebang, gagal pula cuma nanam singkong. Udah begitu nanam singkong gagal, disuruh beli pesawat bekas juga. Yang di menteri pertahanan 2 periode sebelumnya udah nolak pesawat ini. Pesawat bekas karena biaya overhaulnya, biaya pemeliharaannya jauh lebih besar. Ya kan? Terus ada lagi nih cawapresnya, si martabak lah, si pisang lah, si es doger lah, semua usahanya bangkrut. Mau gitu dipimpin orang yang ngurus perusahaannya jadi bangkrut? Oke, kalau Bapak berpendapat seperti itu, ya kita dari kubu anak muda misalnya ya, kayak biar berdiskusi. Tapi kan Menteri Hukum dan HAM dari PDI. Tapi kita sebagai anak muda merasa tidak ada perubahan yang berarti, yang signifikan dari sisi hukum di Indonesia masih seperti ini saja, sama seperti yang istilahnya tumpul ke atas, tajam ke bawah, seperti itu. Begini, kalau dibilang Menteri Hukum dan HAM itu tidak ada capaian yang relatif signifikan, kan kita sudah mulai tertib. Kan Menteri Hukum dan HAM itu kan membidangi persoalan lapas, imigrasi, ya kan? Sekarang lapas relatif lebih tertib. Meski jumlah narapidana makin banyak, ya kan? Relatif lebih tertib. Kemudian imigrasi kita relatif lebih tertib.
Jadi sudah ada pencapaian yang berarti lah menurut Bapak ya? Pencapaian yang berarti ini kan bergantung pada penilaian subjektif masing-masing instansi, masing-masing orang. Tapi ada gitu loh. Ya, tapi kan kalau balik lagi ke anak muda, kan Bapak bilang anak muda bikin apa, martabak apa segala macam, bangkrut itu kan sama dengan startup ya. Artinya kita membangun perusahaan yang mana yang namanya bisnis, aku juga orang bisnis loh, wirausahawati gitu kan. Pasti yang namanya rugi itu pasti. Iya. Dan tapi yang tidak boleh adalah kita trauma, tidak mencoba lagi. Ya, nah, yang dilakukan Gibran menurut saya bagus karena dia misalnya kebangkrutan dari sisi bisnis yang satu terus dia bikin lagi, ya itu namanya kebangkitan. Dan kalau dari sisi anak muda ya harus seperti itu, dan itu namanya belajar. Kalau 12 perusahaan rugi semua, ya kan juga pertanyaan dong. Menurut saya sih tidak bisa dibilang ditarik kesimpulan bahwa dia seseorang yang gagal gitu, karena di usianya yang masih muda, kemudian cocok nih di usianya yang muda, ya kan, ngurus perusahaan yang asetnya sedikit, ya kan. Tapi dia mau belajar dan dia yang asetnya sedikit, kemudian karyawannya sedikit, ya kan, dia gagal. Gimana mengelola negara yang mirip perusahaan, ya tenaga kerjanya banyak, kemudian asetnya banyak, ya kan? Tapi kalau kita tidak percayakan kepada anak muda, kepada siapa lagi kita harus percaya? Sementara yang tua-tua mengecewakan kita anak muda semuanya. Ya, kan tidak kemudian bisa digeneralisir seperti itu. Memang. Anak muda yang jahat juga banyak loh. Memang, tapi artinya ya itu dia distrust tadi. Dan kalau menurut saya seorang Gibran gitu ya, ini kita diskusi ya Pak. Seorang Gibran itu masih muda, mau bekerja dan dia mau usaha sendiri, padahal yang mana bapaknya itu presiden gitu kan. Bisa aja dia uncang-uncang kaki, nggak usah usaha ya kan. Bapak gue udah presiden. Mendingan oncang-oncang kaki. Lah jangan gitu dong. Iya, mendingan oncang-oncang kaki. Bapaknya kan presiden, dia bisa aja dong mengambil hasil kerja susah payah dari bapaknya, tinggal menikmati hedon gitu ya, hidup hedon. Tapi kan yang diambil langkah ya dia belajar, berbisnis. Putranya anak perempuannya Obama kerja part timer di cafe junk food. Jadi sebagai karyawan. Tapi kan beda-beda orang. Ya artinya ini negara yang kemudian sudah sangat demokratis gitu loh. Tidak memanfaatkan privilege-nya. Iya. Dulu ya. Waktu Presiden SBY berkuasa, anaknya itu berpangkat mayor. Kemudian keluar karena mau terlibat dalam kegiatan politik. Itu yang namanya netizen ribut, ya kan, beginilah, begono lah, apa segala macam. Akhirnya begitu dicalonkan menjadi gubernur, kalah pula di Jakarta. Kemudian di awal-awal pencapresan menuju pemilu 2024, kan koalisinya juga gonta-ganti, ya kan? Orang kemudian menyatakan pada saat itu, SBY ini nepotisme. Tertolaklah itu yang namanya, menurut saya ya, tertolaklah AHY. Mbak Puan, kurang apa Mbak Puan? Anak presiden, cucu presiden, anak ketua MPR loh. Menteri pula, ketua DPR. Tapi tidak diusung. Tapi tidak diusung oleh oleh ibunya. Dengan alasan? Ya kan? Yang juga ketua umum yang punya hak prerogatif untuk kemudian mengusulkan loh. Anaknya sendiri tidak diusulkan. Tapi Bapak kan kemarin dukung Puan menjadi presiden. Betul. Bagaimana sekarang? Ya karena itu juga dinasti bukan? Saya bukan orang yang kemudian lahir dari keluarga Bung Karno, pengagum Bung Karno, pengagum Ibu Megawati, dan kebetulan saya ini juga kader PD Perjuangan. Saya kan punya aspirasi politik. Saya mengusung Mbak Puan. Persoalan kemudian Mbak Mega menolak usulan saya, aspirasi saya, itu wewenang dia. Tapi yang saya mau katakan bahwa Mbak Puan itu sempurna sebagai tokoh muda.
Bukannya infonya Ibu Mega ingin menjadikan Puan menjadi presiden? Buktinya tidak dicalonkan. Berarti itu tidak Pada benar. saat diumumkan Pak Ganjar jadi calon presiden, Bu Mega ada Mbak Puan tuh ada di sampingnya Bu Mega dan di sampingnya Ganjar loh. Kalau bicara saya nih, ibu saya lagi dalam satu forum, ibu saya nunjuk orang lain, kecewa nggak saya? Bukan karena survei yang kalah. Oh itu lain cerita, lain dong itu. Mau kalah kek, mau menang kan, tapi saya punya hak prerogatif. Saya tidak mendorong anak saya. Karena apa? Mau menjaga bahwa demokrasi ini harus terus berlangsung, ya kan? Tanpa memberikan privilege kepada anak sendiri. Oke. Seberapa kecewa dengan kader sendiri dengan Pak Jokowi dan Kalau melihat Gibran? hari ini saya kecewa betul. Ibu, kenapa dulu nggak Mbak Puan aja sih? Kalah nggak apa-apa, tapi terhormat dan bermartabat gitu loh. Menyesal daripada orang yang udah didorong-dorong keluarga ini dikasih apa hak privilege yang cukup tinggi oleh Ibu Mega, disayang, ya kan? Mungkin nih kalau saja Gibran tidak diusulkan jadi cawapres, ya kan? Bisa jadi yang ETS minta jadi wali kota disetujui oleh Ibu Mega karena saking sayangnya kepada Pak Jokowi. Masih kecil kan? Nah, Masih kecil kan? ini kan anak muda. Muda banget itu anak kecil, bukan anak muda. Beda ya anak kecil sama anak muda ya. Ya kan? Iya, tapi kan selama ini Gibran kan menangnya di survei. Nah, kalau misalnya Mbak Puan kan nggak menang di survei, apa karena itu? Coba buka lagi setahun ini hasil survei. Gibran itu tidak pernah masuk dalam kandidat yang disurvei. Terakhir kalaupun masuk, ya kan, karena mengandalkan relawannya Pak Jokowi sendiri. Tapi banyak yang minta. Hah? Gimana dengan statement itu? Banyak yang minta Gibran tampil sebagai wakil presiden. Iya, seperti saya minta ke Bu Mega tapi tidak disetujui, ya kan? Ini orang lain minta anaknya jadi wakil presiden dan dia sebagai presiden menyetujui. Kan beda itu posisinya. Tapi kalau Mbak Puan yang minta kan Bapak Iya. doang. Ya kan sebagai relawan juga kan nggak ada bedanya juga dengan relawan-relawan yang minta Gibran maju. Kemudian disetujui oleh setuju. Kembali lagi ke PDIP, ada beberapa menteri juga selain tadi Menteri Hukum dan HAM, ada Menteri Sosial yang dari PDIP juga. Tapi nyatanya masih banyak orang susah tuh Pak, gimana? Ya begini, kalau bicara orang susah masih banyak pasti. Di Amerika Serikat itu yang homeless tuh lebih gila lagi daripada kita. Ya. Jadi begini, kebijakan negara hari ini sudah betul. Hanya saja kemudian distribusi sosial ya kepada masyarakat yang harus ditolong itu berdasarkan data kan. Kalau datanya ngawur itu bantuan nggak sampai. Perbaikan data penting. Ya kan? Dan ini dilakukan kok. Menterinya sering marah-marah karena datanya salah. Tapi penegakan hukum juga masih dibilang tidak sempurna karena Harun Masiku masih belum ketemu. Menjadi buron. Ini selalu yang Kader menjadi PDIP. ini yang selalu menjadi apa ya? Bully. Bully masyarakat terhadap PDI Perjuangan menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku itu tidak mengambil dan tidak menciptakan kerugian negara. Harun Masiku itu adalah calon anggota DPR yang tidak terpilih, ya kan? Yang terpilih orang lain. Tapi kemudian orang lain ini bermasalah, ya kan? Saya nggak mau katakan hal yang lain, katakanlah bermasalah secara administratif segala macam. Maka Harun Masiku ini berpikir saya punya kesempatan untuk pergantian antar waktu. Ya kan? Supaya namanya masuk jadi anggota legislatif dari pergantian antara waktu, diduga dia melakukan suap kepada KPU. Kan ada yang ditangkap tuh di KPU-nya. Kerugian negaranya di mana? Tidak ada kerugian negara. Kalau persoalannya dia tidak ditangkap atau apalah, itu wewenang polisi untuk nangkep. Tapi ini ada satu contoh lagi. Ada kasus Subang. Tahu kasus pembunuhan di Ibu dan adik Subang? Ya,
Tapi kan itu kan suap itu kan benih-benih korupsi, nggak baik juga, Pak. Betul. Artinya jangan kemudian bahwa Harun Masiku itu sebangun dengan kebijakan PDI Perjuangan, tidak. Ini adalah kompetensi dari kepolisian untuk menangkap. Tapi berani nggak Pak Ganjar dan Pak Mahfud kalau terpilih akan menangkap Harun Masiku? Jangan presiden dan wakil presiden yang nangkap. Ya maksudnya di masa kepemimpinan beliau kalau terpilih akan menyelesaikan. Sekarang gini aja, jangan dituntut presiden yang belum jadi. Jokowi perintahkan cari Masiku, dapat itu. Sekarang udah canggih, GPS bisa dilacak, apa segala macam bisa dilacak. Yang luar biasa, nggak menyangkut, tadi saya katakan nggak menyangkut Harun Masiku, ada pembunuhan ibu dan anak di Subang, sampai sekarang nggak ketangkep. Apa alasannya? Dua loh yang menjadi korban. Harun Masiku kan nggak membunuh orang. Berarti dengan kata lain tidak berani menyatakan bahwa Harun Masiku akan kita cari sebagai buronan. Bukan, tidak berani. Begini. Jadi tadi kan perdebatan kita adalah Harun Masiku kenapa nggak ketangkap. Persoalan kenapa nggak ketangkap kan kita punya aparat negara. Ya, tapi kan udah mau habis nih masa kepemimpinan Pak Jokowi. Kan belum ketangkap juga. Berarti kan kita harus move on di pemimpinan berikutnya nih. Berani nggak bikin statement? Saya akan menjadi orang pertama yang berteriak kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud, tangkap Harun Masiku. Nah, terus untuk bikin ringkasan, kenapa nih kita sebagai anak muda dengan gaya bahasa anak muda ya harus memilih Ganjar dan Mahfud MD? Pertama, nggak cengengesan. Ada anak muda yang cengengesan ngomong menye-menye. Anak muda itu menye-menye kalau ngomong. Lalu? Ya kan? Yang kedua, orang katakanlah Pak Mahfud dan Pak Ganjar itu humble, calon presiden juga ganteng, ya kan? Rumah tangganya baik, Lalu? ya kan? Kalau bahasa Islamnya rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, mendidik anaknya secara baik. Alam Gibran itu cerdas. Saya kadang-kadang malu. Saya membayangkan diri saya di usia yang sama sebagai mahasiswa. Itu jauh betul kompetensi saya dengan dia. Kan? Fasih, fluent loh berbahasa Inggris anak itu. Coba bandingkan sama calon wakil presidennya. Sama umur kan, bahkan lebih muda. Ya kan? Kalau mau kita mengambil anak muda, ya mendingan Alam Ganjar lah, ya kan, lebih cerdas, ya kan, nggak terlibat konflik kepentingan, nggak jualan martabak rugi, jualan pisang rugi, ya kan? Nanti jualan produk-produk dalam negeri Indonesia rugi pula, ya kan. Tapi setiap manusia punya kekurangan dan kelebihan. Tadi kan Pasti. Kelebihannya. Kalau kekurangan dari Ngopi Pak Ganjar. dulu. Oh, ya ngopi dulu. Kita minum dulu deh. Oke, kita lanjut. Semua manusia pasti ada kekurangan dan kelebihan. Pasti. Tadi Bapak jabarkannya kelebihan-kelebihan. Nah, kekurangannya sendiri dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud apa? Ya, kalau menurut saya kekurangan Terlalu baik? Bukan terlalu baik. Artinya dengan generasi Gen Z ya, dengan milenial itu komunikasinya itu agak nggak nyambung. Karena ya beda masa gitu kan. Tapi setidaknya diupayakan terus memperbaiki diri. Kalau bicara ketemu dengan generasi milenial dan Gen Z itu berusaha untuk memahami bahasa, perilaku dan keinginan anak-anak muda ini. Anak-anak muda kan pengen sosok yang berani. Kita lihat video yang berikut ini, Bapak.
Oh ya, ini bentuknya screenshot dari Majelis Kopi 08 ID. Insiden Kiki Saputri merosting capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo rupanya berbuntut panjang. Sejumlah akun Twitter yang diduga buzzer merujak Kiki Saputri. Salah satunya menuding sang komika sengaja melakukan framing ketika merosting. Giliran capresnya kena senggol, paling ngamuk-ngamuk itu buzzer. Padahal cuitan buzzer-buzzer seperti ini jauh dari kata mencerahkan. Satu dari tim yang diinfokan tidak boleh dibahas yaitu Wadas, U20 dan keluarga. Nyenggol-nyenggol pihak lain tidak boleh. Kok beatnya soal Mas Gibran nyebrang malah ditayangkan. Sementara roastingan terhadap beliau malah di-cut. Aneh tapi nyata. Dan ini kayak kurang kurang seru mungkin ya kalau di-cut-cut seperti itu. Sebelumnya kayaknya sudah dikonfirmasi dan klarifikasi sendiri oleh Pak Ganjar bahwa beliau tidak memintakan untuk di-cut adegan-adegan atau roastingannya si Kiki. Oh, jadi itu yang minta cut dari pihak siapa? Mungkin saja produser dan stasiun dari pihak TV-nya. Iya, bisa saja gitu loh. Karena sebelum ada ini juga roasting ataupun bisa dikatakan fitnah tentang Wadas, tentang U20 di Twitter dan di akun medsos lain sudah terlalu banyak. Ya kan, yang ngebully Pak Ganjar ketika menolak timnas Israel terlalu banyak dan lebih kejam daripada roastingannya Kiki. Kita bisa buka lagi lah ketika penolakan terhadap timnas Israel. Terus kenapa Pak Ganjar menolak U20? Ya karena persoalan ideologi dan konstitusi bangsa. Di konstitusi dan politik luar negeri kita itu kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi kan kaum muda gitu kan nggak paham soal itu dan bagaimana mengkomunikasinya untuk masuk ke anak muda, sedangkan dia membutuhkan suara dari anak muda dan sebagian besar anak muda sekarang. Tapi bukan kemudian untuk menyenangkan hati orang-orang muda itu kemudian konstitusi dilanggar. Kalian anak-anak muda itu juga jangan kemudian mau tertib hukum tapi melanggar hukum gitu loh. Tapi menurut survei nih Pak ya, bukan menurut saya. Survei Pak Ganjar itu turun terus, gimana pendapat Bapak? Survei yang menurut mana? Survei, ada beberapa survei. Saya kalau membaca hasil survei saya percaya pada lembaga survei dari Perancis. Lembaga namanya Ipsos, Ipsos Affair. Itu dalam rilis surveinya menyatakan Pak Ganjar Pranowo unggul kok. Oke, jadi tidak semua survei ya menurut Bapak ya. Atau yang Yuting dari Australia menang tuh. Tapi kita balik lagi ke PDIP. PDIP dulu selalu bilang Pak Jokowi adalah petugas partai, ya kan? Nah, kalau Pak Ganjar petugas partai? Ya, jadi banyak orang salah mengerti tentang petugas partai. Berarti presiden, kalau pun jadi berarti dari PDIP sendiri ada presidennya adalah petugas partai. Begini, partai politik itu dibentuk karena amanat konstitusi, ya, untuk bertarung di dalam pilpres, pileg, pilkada, pilgub itu harus diusulkan oleh partai politik. Karena partai politik yang mengusung nama-nama tersebut, ya, dan perintah konstitusi, maka kemudian disebutlah petugas partai. Tapi kan kalau presiden kan petugas rakyat, bukan petugas partai. Ya, petugas rakyat, tapi kan endorsementnya itu oleh partai politik, petugas partai. Tetapi kan yang memilih rakyat. Oh, persoalan sama seperti saya nih, ya kan, ikutlah lomba kegantengan umpamanya kan, yang pilih rakyat, betul, ya kan, dalam satu kontestasi. Saya namanya kontestannya saya, yang pilih para dewan juri, yang mengusulkan saya siapa?
daerah-daerah yang mengirimkan saya sebagai utusan. Jadi saya petugas daerahnya kan harus begitu. Logikanya yang sama seperti itu. Tapi kan konotasinya kalau petugas partai itu berarti harus melakukan apapun demi partai. Maksudnya apa yang partai mau seperti harus dalam tanda kutip mengabulkan keinginan. Kembali kepada yang pertama. Partai politik itu lahir karena perintah konstitusi. Perintah undang-undang. Tapi Pak Jokowi menang 50% suara lebih. Sedangkan PDIP kurang dari 50% suara. Begini. Koalisi Pak Jokowi itu banyak partai. Yang di dalamnya ada PDI Perjuangan, ada P3, ada PKB, ada Nasdem, apalagi itu, ada Perindo, ada PSI, ya kan? Artinya petugas koalisi dong, bukan seharusnya begitu. Petugas koalisi partai, tapi kan partai-partai ini nggak mau mengambil beban, nggak mau dengan tegas mengatakan Pak Jokowi petugas partai. Mereka tuh bersembunyi di kalimat itu. Karena apa? Yang mengutus Pak Jokowi sebagai kontestan politik pilpres adalah partai-partai pengusung itu. Nah, logika inilah yang kemudian dia disebut dengan petugas partai, karena partailah yang mengusulkan berdasarkan perintah konstitusi, undang-undang, ya kan, presiden itu dicalonkan oleh partai-partai politik yang memenuhi presidential threshold, ya kan? Tapi partai-partai lain tidak pernah mengaku Pak Jokowi itu petugas partai lain loh. Ya itu karena kemunafikan. Atau tidak mengerti apa yang disebut dengan petugas partai. Gitu. Bapak yakin kali ini akan memenangkan calon capres dan cawapres dari PDIP, Ganjar dan Pak Mahfud? Oh, kalau melihat animo dan keberpihakan rakyat hari ini yang mendambakan penegakan hukum, keadilan sosial, bahkan dengan tegas pada Rakernas terakhir PDI Perjuangan, itu menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu perintah partai loh. Ya kan, setelah sekian lama kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar akan janji-janji kemerdekaan itu, di mana fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Dan Pak Mahfud maupun Pak Ganjar sudah menegaskan itu akan menjadi nahkoda, bukan menjadi kemudi utama Indonesia ke depan. Menurut saya hampir mirip ya sama dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Nah, kalau kita berbicara Pak Mahfud beberapa waktu lalu pernah melemparkan isu soal adanya korupsi 349 triliun. Yeah. Berarti kan apa kata yang beliau katakan itu kan kita menganggapnya itu berarti sudah satu fix gitu. Betul. Ya Pak. Nah, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan seperti itu. Sudah dijelaskan oleh Pak Mahfud juga dan diklarifikasi bahwa tentang penyelewengan dana yang 345 triliun itu sedang diproses. Semua sudah diproses. Ada beberapa yang sudah ditangkap. Ya kan? Itu dia masih sebagai Menko Polhukam. Dia ini kan bukan aparat yang harus menangkap, tapi kan harus diteruskan kepada aparat negara yang lain seperti KPK, kepolisian dan Kejaksaan Agung, ya kan? Tapi dia mengorkestrasi itu dan itu sudah jalan semuanya. Tinggal kemudian secara hukum dibuktikan dan ada keputusan tetap. Itu dia masih berfungsi sebagai Menko Polhukam. Bagaimana kalau nanti dia jadi presiden atau wakil presiden, itu pasti akan dieksekusi dan lebih kejam. Gitu ya. Tapi bagi PDIP kan Pak Mahfud ingin revolusi penegakan hukum. Nah, tapi sementara ada yang bilang bahwa Pak Mahfud itu justru kepo. Gimana nih? Kepo dalam pengertian? Cawe-cawe kasus-kasus yang viral seperti itu. Dia selalu menurut berbicara. Saya begini kan, tadi Mbak Rea sendiri mengatakan no viral no justice, ya kan? Contoh kasus kan Pak Panji Gumilang. Ya, jadi saya menganggap bahwa ini kemudian mengendorse sekaligus menguatkan gitu loh, bahwa
pelanggaran hukum ini harus segera diselesaikan. Jangan kemudian statusnya nggak jelas gitu loh. Nanti akan terus menambah distrust publik gitu loh terhadap penegakan hukum di Indonesia. Gitu. Dan itu juga disampaikan oleh Bu Mega kan dalam deklarasi Pak Ganjar, gitu loh. Dan deklarasi cawapres Pak Mahfud. Gitu loh. Menurut Bapak, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia seperti apa? Jadi penegakan hukum itu kan tidak berjalan sendiri saja. Tentu masyarakat terus berharap bahwa ada keadilan, tidak tumpul ke bawah saya, tapi juga tumpul ke atas kan. Nah, ini kan proses, dia by proses. Kalau hari ini terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, jangan kemudian itu dianggap upaya yang dilakukan tidak ada. Tapi ini kan kerja sama antar banyak instansi lembaga penegakan hukum, banyak lembaga yang terlibat di situ. Jadi ya yang harus terus dibangun oleh negeri ini kan harapan. Kita kata Jokowi ini 2045 Indonesia emas, ya kan? Kalau lihat dari Indonesia hari ini boro-boro emas kita 2045. Jangan-jangan loyang lagi. Tapi menurut Bapak, Pak Mahfud sudah berhasil menjadi Menko Polhukam. Sejauh ini so far ya tergantung persepsi juga gitu loh, subjektivitas yang hadir kalau menilai seseorang itu belum sampai pada waktunya usai gitu kan. Kalau umpamanya dia harus dinilai tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4 atau selama dia memimpin, itu kan satu rangkaian. Berhasil. So far boleh berhasil. dibilang. Boleh dibilang dari sekian banyak itu ya let's say 50-50 atau 40-60 lah. Belum sempurna. Belum sempurna tapi dibilang berhasil, cukup berhasil. Ya, cukup berhasil. Menurut saya. Berarti dengan kata lain Jokowi juga berhasil karena Jokowi pemimpin Pak Mahfud saat ini. Ya, tapi ini kan ada pembidangan. Di pemerintahan itu kan ada yang ngurusin pertahanan, ada yang ngurusin pertanian, ada yang ngurusin teknologi, ya kan? Ya kalau mau dibilang, saya mau nilai secara komprehensif, ya kan? Di bidang teknologi ada BTS, di bidang pertanian 2 menteri dari yang ngurusin pertanian dan teknologi komunikasi masuk pesakitan hari ini, ya kan? Apalagi disuruh urus singkong nggak jelas, ya kan? Kalau saya mau menilai semua ya katakanlah juga 50-50 pemerintahnya Pak Jokowi. Karena terlalu banyak gitu loh. Saya harus nilai menteri ini, menteri itu. Tapi kalau dibilang ada keberhasilan sampai 50%, apa nggak sebaiknya Gibran aja melanjutkan programnya Jokowi? Ya kan saya udah bilang. Martabak itu ada di Manado, ada di Bali, di Jakarta tuh di Cikini, tutup. Ini senjata andalannya martabak ya Pak? Karena martabak itu makanan rakyat, jajanan rakyat gitu loh. Yang artinya gini loh, saya jarang nemuin orang jualan martabak jam 2 pagi masih ada. Ya kan? Jam 11, jam 1, paling lama jam 1 udah tutup. Artinya ini kudapan yang disukai rakyat. Tiba-tiba bangkrut. Gitu. Orang Lampung, orang Jakarta tuh demen makan pisang goreng. Seluruh Indonesia nyaris suka sama kudapan itu. Kalau kemudian si pisang nggak laku kan pertanyaan. Mendingan dulu saya sempat berkata begini, luar biasa ya.
orang jualan pisang sedemikian rupa dalam waktu singkat, kemudian untungnya nggak kira-kira. Tapi kan kalau buka cabang itu berarti sukses loh. Aku aja masih punya 2 cabang. Artinya restoran kita kalau udah sampai seluruh Indonesia itu termasuk golongan yang sukses kan pada awalnya. Faktanya kan kesuksesan itu kan nggak bisa diukur dengan 1-2 tahun. Dia kan continuity dan bergantung pada manajemennya Mbak Ray. Ya kan? Mbak Ray mungkin tough untuk menjalankan bisnis itu. Ada kan yang bikin perusahaan dia tinggal aja, oh banyak ini yang ngurusin ya kan. Kebayang nggak nanti negara begitu? Tapi kan beda bidang kali aja. Di kuliner mungkin Bapak kurang ini, tapi kalau di bidang yang lain dia sukses. Ya tadi kan analogi saya yang laku aja hancur. Tapi kan martabak sama pisangnya bukan masih eksis ya Pak? Coba aja buka ini media massa, gampang nyari di Google sekarang. Ya kan? Banyak kok. Yang lucu itu gini, ini baca di media. Sebagian besar bisnis si anak muda itu rugi, tapi hartanya nambah. Coba kalau nggak percaya sama omongan dari saya. Mana itu? Search aja di Google. Hartanya nambahnya dari mana? Ya nggak tahu namanya dari mana. Menurut Bapak? Kalau menurut saya, ya nggak ini, mungkin Gunung Kawi kali. Kan menurut saya kan. Kan nggak boleh seuzon juga. Ini nggak seujung kan ditanya. Ya. Kalau menurut Bapak harta Jokowi nambah? LHKPN-nya juga nambah. Tapi kan beliau presiden. Ya gaji presiden kan kita tahu berapa. Ada kok semua di Tapi media presiden-presiden yang lain juga begitu kan? Hartanya selalu nambah dari tahun ke tahun. Ya kan kebetulan ditanya Jokowi kan. Tapi Pak Ganjar juga kan nambah hartanya sebagai gubernur. Dan betul dia mungkin nambah ya pada aset. Tapi bicara fakta hari ini ketika dia meninggalkan Wisma Gede ya di Semarang itu, dia nggak punya rumah pribadi tuh. Dia numpang di rumah kakaknya. Tapi asetnya bertambah. Di mana? Yang tadi Bapak bilang secara Ya, aset itu kan bisa berupa tanah. Tanah itu kan harganya naik. Iya, tapi nanti kalau Pak Ganjar jadi presiden terus hartanya nambah, Bapak bicaranya apa lagi? Selama itu wajar, ya kan? Ya ada batas kewajaran penambahan harta itu. Seberapa wajar, seberapa besar? Ya di dunia politik ini kan kadang-kadang ya kita nggak bisa mengukur seberapa banyak harta orang itu bertambah, ya kan? Terus? Tapi setidaknya sistem kita hari ini menyatakan gaji presiden sudah naik sekarang. Ya kan? Kalau penambahannya itu wajar berdasarkan nilai tanah yang berkembang, ya kita maklumi. Tapi apabila disinyalir bahwa harta presiden itu bertambah dengan ketidakwajaran, kita lapor saja, ini tidak wajar. Ya kan? Hukum sudah membolehkan itu. Oh, presiden bertambah hartanya karena tidak wajar dan kami menduga ada KKN di situ. Nah, tugas kita membuktikan betul nggak terjadi korupsi, nepotisme, ya kan? Selama pemerintahan beliau. Oke, tadi Bapak bilang Pak Ganjar asetnya nambah, tapi beliau sendiri nggak punya rumah. Nah itu gimana nggak masuk di akal? Memang begitu kenyataan. Asetnya nambah tapi nggak punya rumah, masa beli rumah aja nggak mampu? Ya begini loh. Gimana mau bangun negara? Beda itu. Tidak ada di dalam dirinya memperkaya diri, gitu. Tapi asetnya nambah. Kan tadi saya bilang aset nambah itu karena fluktuasi harga. Ya kan umpamanya harga emas 10 tahun yang lalu 45.000 segramnya, tiba-tiba naik jadi dulu 400.000 segramnya, tiba-tiba sekarang 900 kan?
hampir 1 juta per gramnya. Nambah dong. Tanah yang tadinya harganya semeternya 1 juta tiba-tiba jadi 10 juta. Kan nambah itu. Ya tapi kan beliau seorang nantinya akan Tapi kan menjadi presiden. kalau- Tempat tinggal aja beliau nggak punya, numpang sama. Ya dia berpikir kalau saya nanti jadi presiden rumah saya ada kok Istana Merdeka, Istana Bogor. Ya tapi kan marwah sebagai seorang pemimpin, itu kan tempat tinggal Itu yang pokok. menunjukkan bahwa apa yang pernah disitir oleh tokoh bangsa, pendiri bangsa Agus Salim mengatakan, ya, leader is legend. Pemimpin itu miskin. Gitu loh. Banyak kok pemimpin dunia itu miskin. Bahkan nggak punya rumah. Ya tapi kalau dia nggak punya apa-apa, bagaimana dia bisa? Negara mengatur kehidupannya dia kok, ditanggung negara. Ngapain dia pikirin harta pribadi? Tapi kenapa dia tanah ada? Kenapa nggak dibangun gitu tanahnya menjadi tempat tinggal? Ya, selama ini dia tinggal di rumah negara, rumah dinas gubernur, ya kan? Ya dia pikir ngapain mau nambahin kekayaan orang, aku ditanggung negara hidupnya. Dia satu-satunya gubernur di Indonesia yang mobil dinasnya cuma Kijang loh. Bandingkan dengan gubernur-gubernur yang lain. Pak Mahfud, menteri koordinator. Pak Mahfud, Mobilnya juga iya, sederhana. Pak Mahfud itu sejak 99, ya, ketika presidennya Gus Dur itu sudah jadi menteri, anggota DPR, kemudian ketua Mahkamah Konstitusi, menteri juga. Ya kan? Hartanya tidak signifikan dibandingkan dengan menteri-menteri yang lain. Dibandingkan dengan Erick Thohir nggak ada apa-apanya lah. Dibandingkan dengan Sandiaga Uno nggak ada apa-apanya. Nah, bagaimana dengan isu yang beredar? Pak Ganjar disebut-sebut sebagai terlibat kasus IKTP. Oh, fakta persidangan menyatakan tidak. Bahkan pengakuan penyidik KPK namanya Novel Baswedan itu mengklarifikasi bahwa tidak ada keterlibatan Pak Ganjar Pranowo dalam dugaan korupsi IKTP. Jelas itu. Dan ini sudah berkekuatan hukum tetap. Tapi ini digoreng terus. Tapi ya kenapa masih beredar ya isu-isu itu? Ya Padahal namanya memang juga udah kepentingan politik pembusukan kan, orang dibusukin terus. mencari kekurangan lawan. Betul, kira-kira begitulah. Boleh nggak mengutarakan kekurangan pasangan lainnya? Aduh, kalau saya disuruh bicarakan kekurangan pasangan lain banyak betul. Cuman Apa aja? subjektif lagi. Subjektif lagi. Ya kan? Yang satu udah ketuaan, kan? Opa-opa. Sama dengan Bapak. Oh, jauh bener. Ya kan? Ini kan walaupun kolonial 45 lah, kan ada kolonial 39. Ya kan? Tapi kan gayanya muda. Oh iya. Gaya bahasanya bisa merangkul anak muda Betul. dan dia mau masuk gitu ke dalam kaum kita. Ya beda karena juga pembentukan di masa lalu juga sebagai anak gaul. Ya kan? Gitu. Saya anak gaul. Boleh dibilang pihak sana berhasil loh menciptakan gaya komunikasi yang sesuai dengan wakilnya. Sejak kapan dia ngomong? Sejak sekarang yang saya rasakan. Nah, belum pernah ketemu sama yang lain-lain. Kalau pasangan yang satunya? Buktinya ya dari sekian banyak sesi bincang-bincang dengan mahasiswa, ada satu calon presiden ya, itu yang nggak hadir di semua universitas. Dalam rangka? Ya memaparkan visi misi. Universitas Indonesia dia nggak datang. Ya kan cuma 2 Mungkin lagi berhalangan hadir kali Pak. Ya saya nggak tahu ya kan, berhalangan hadir kan persoalan juga banyak. Pertama karena nggak kuat, nggak mampu, takut malu. Ya kan? Tapi kan apa bedanya toh dia berbicara di layar kaca ditonton seluruh Indonesia, apalagi saat debat juga kan ada penonton studio secara langsung. Itu kan juga terdiri dari mahasiswa. Buktinya dia tampil.
Beda loh ya. Saya tampil di forum apa tuh Panasonic Award dengan hadir sebagai audiens di stand up comedy. Beda dong panggungnya, ya kan? Sebagai artis, ibu pernah merasakan hal itu kan? Beda acara, beda panggung, beda juga audiensnya, ambiensnya pun beda, atmosfernya beda. Sama nggak Panasonic Award dengan stand up comedy? Ya beda segmen, beda audiens. That's right. Begitu juga dengan politik. Ya kan? Kalau audiensnya mahasiswa kritis gila-gila ngomongnya ngebacotnya asal kayak ngebacotnya siapa nih film kartun itu? SpongeBob. Film kartun yang di laut itu? SpongeBob. Bacot, SpongeBob. Ya kan? Kita kalau orang tua nggak gaul dengan anak ngomong bacot itu kau bunuh pun bos, ya. Tapi kalau anak sekarang kita nonton bareng anak kita nonton SpongeBob, oh begini tuh. Atau orang tua yang pernah nonton film Shinchan atau baca komik Shinchan itu bisa ngerti. Tapi kalau kakek itu disuruh baca Shinchan kejang-kejang. Ya kan? Kalau dari kekurangan salah satu pasangan lagi? Ya, maaf nih ya. Tentunya dunia pesohor, dunia performer, ya kan? Kira-kira kalau Soban di kamera nyaman nggak ngeliatnya? Nyaman gimana? Ya kan raut mukanya begitu terus. Kebayang, ya kan? Tuh. Kebayang nggak kalau umpama lagi speech, ya kan di dewan, di sidang umum Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ladies and gentlemen, I really appreciate it. Udah nggak nyaman kita ngeliatnya. Tapi kan pemimpin nggak cuma dinilai dari itu doang. Oh, tentu saja mimik, gestur, artikulasi, aksentuasi penting. Public speaking. Public speaking. Tapi kalau karakternya baik, hatinya baik, hati nuraninya baik, Orang tidak akan amanah, jujur. Orang tidak akan sampai ke hati sebelum melihat tampilan fisik dong. Ada juga orang yang fisik gak penting, yang penting. Makanya zaman dulu dikatakan sama peribahasa orang-orang Sumatera itu, ya kan, dalamnya hati siapa yang tahu. Dalamnya lautan bisa diukur, diduga. Hati nggak ada yang bisa tahu. Ya justru itu karena dalam hati nggak tahu, jadi kita jangan don't judge book by the cover. Persoalannya kan itu buku apa dulu tadi? Kalau buku Shinchan salah juga kitanya. Ya berarti ada yang milih fisik itu penting, ada juga yang milih fisik itu tidak penting, kinerjanya selama ini, track recordnya, kemudian kepribadiannya, gitu kan kita juga nggak tahu dalam hatinya Pak Ganjar, dalam hatinya Pak Mahfud, betul tidak? Betul. Ya tapi kan tadi sudah kita bicarakan di awal, kalau bicara soal tampilan, hasil kerja, kan kita semua punya referensi. Tadi disuruh bikin bikin kebun singkong gagal, ya kan? Kalau bikin kebun singkong gagal, mendingan pergi ke mana? Ke Lampung belajar nanam singkong deh tuh, atau kasih modal nih, lo tanam singkong sana, ya kan nggak perlu babat hutan. Tapi kalau ngomongin fisik, rambut putih bukannya identik dengan uban? Oh salah, itu pigmen rambut. Ya. Oh. Iya. Oke. Bisa Bapak selalu ada jawaban ya untuk ya, menjawab sebuah pertanyaan. Pertama pengacara, ya kan. Kedua rajin baca buku. Ketiga aku nih anak gaul, sekjen disjoki selama 10 tahun. Aku DJ juga, ya kan. Abis ngurus rakyat jelata, ngurus rakyat jelita. Serius Pak? Iya, DJ juga. DJ. Ya kan? Jadi paham gitu loh. Lengkap
Jadi yang perlu dirawat itu dan perlu dijaga, diberdayakan bukan saja masyarakat rakyat jelata. Rakyat jelita juga perlu perhatian. Oh gitu, berarti Bapak identik dengan Pak Mahfud dan Pak Ganjar ya? Iya. Suka ngeles? Bukan. Bukan suka ngeles. Ya kan? Bukan suka ngeles juga kalau nggak ada alasan dan nggak pantas juga orang pasti tahu. Tapi kan faktanya memang ya aku ini ketika kesulitan dalam kehidupan namanya perantauan, ya kan, aku harus menghidupi kuliah, ya kan, aku harus nge-DJ yang nge-DJ aja karena hanya itu skill yang aku bisa, nyambung lagu, mulai dari nyambung pakai kaset loh, nge-DJ pakai kaset sampai nge-DJ hari ini sudah apa, ya. Pakai turntable. Per turntable sebelumnya lagi, ya kan? Sekarang sudah pakai disc player. Iya, kan? disc player. Pak Mahfud sama Pak Ganjar pernah dengar menyaksikan Bapak men-DJ? Kayaknya nggak pernah. Ya kan? Kayaknya nggak pernah. Tapi mungkin kalau sekelewat di medsos, di TikTok atau di Facebook, mungkin saja pernah lihat. Gitu. Harapannya Bapak kalau bisa tercapai, bisa terwujud, Pak Ganjar dan Pak Mahfud memenangkan periode ini sebagai presiden dan wakil presiden. Ya kalau harapan saya sama dengan harapan seluruh rakyat Indonesia bahwa janji kemerdekaan, ya kan, itu sangat jelas ya di undang-undang dan pembukaan undang-undang dasar itu. Janji kemerdekaan itu harus terpenuhi. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Nggak ada lagi anak-anak yang tidak mendapatkan hak pendidikan yang bagus, hak kesehatannya, ya kan? Negara harus nanggung itu. Karena itu amanat konstitusi loh. Dan pada Rakernas PDI kemarin itu sudah ditegaskan, ketika kalian menjadi petugas partai sebagai presiden dan calon presiden, ini tugas kalian. Tugas pokok. Ya kan? Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi ketika perintah itu ada, harus dibikin undang-undangnya, ya kan? Disiapkan dananya. Begitu. Nggak cuman kata tadi SpongeBob bacot. Gitu kan? Oke. Udah panjang lebar. Terima kasih penjelasannya Sama-sama. begitu panjang, terus jelas. Dan ada humornya juga gitu, menjadi hidup suasana ini. Pokoknya kita sebagai anak muda, aku perwakilan anak muda, mengucapkan selamat berkompetisi. Siap. Untuk para calon-calon capres dan cawapres dari Pak Ganjar, Pak Mahfud, terus juga Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, kemudian Pak Anies dan Caimin. Itu selamat berkompetisi. Kita sukseskan pesta demokrasi kali ini. Wah, keren. Nanti kita akan undang juga tim ses lain. Ya, siap. Supaya dengar versi-versi dari pasangan lainnya. Hanibani tolong di komen bagaimana diskusi di Diare kali ini. Semoga kalian suka. Terima kasih Pak Tendri atas waktunya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di Diare selanjutnya, dan Diare kali ini dipersembahkan oleh Harites Beauty. Assalamualaikum, bye-bye.